bukan Komisi Independen Sadar Pemilu. Jadi tadi kan sempat diobrolin sama Mas Dika, dan Mas Dika ini sebenarnya secara nggak langsung tutor saya karena waktu awal-awal pandemi kan perlu Dem nih bikin sekolah pemilu nih, dan aku juga ikut nih, ternyata harus merefleksikan ulang tentang sistem pemilu, tentang banyak hal yang diajarin sama Mas Mardika juga. Nah, jadi ketika 2 hari yang lalu, ketika awal-awal diberitahu sama panitia tentang ada diskusi ini, saya ada sedikit pesimistik pertama. Saya kira diskusinya bakal lari ke bahas pilkada, yang secara spesifik pilkada di tengah pandemi. Ini saya pikir sudah sering banget dibahas di webinar-webinar ya. Dan ketika saya buka tornya, saya cukup kaget dan benar-benar senang banget karena ternyata isu yang dibahas adalah isu-isu fundamental tentang demokrasi di Indonesia. Jadi ini kayak saya kembali lagi di masa-masa awal saya semester 1 dulu, jadi saya senang banget kalau mempelajari isu-isu seperti ini. Tadi kan Mas Mardika udah banyak bahas tentang media sosial, ada filter gelembung ya, macam-macam, dan mungkin kali ini saya akan bahas tentang spesifikasi bagaimana sih media sosial itu bisa berkontribusi dalam mempertajam politik identitas. Karena mungkin studi saya di bidang seperti itu juga, jadi kebetulan emang temanya seperti ini. Bisa share screen sekarang ya? Oke, mohon maaf, sudah terlihat belum? Halo Mbak Afi, udah kelihatan belum ininya? PPT-nya saya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, sudah. baik. Terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin masalah politik identitas ini kan sebenarnya udah bukan isu-isu yang baru lagi ya. Ini udah isu yang lama banget dan bahkan sudah sering kita dengar. Tapi mungkin banyak orang yang tidak mengerti bagaimana ini terjadi dan bagaimana cara mendefinisikannya. Jadi yang pertama adalah tentang ini. Saya akan memulai diskusi ini dengan sebuah ramalan atau prediksi pada tahun 2007. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah data pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007, Sinovac Research ini dia memprediksikan bahwasannya akan ada perubahan secara signifikan dari masyarakat yang menggunakan media kabel menuju ke media digital. Contohnya ada nih di media print seperti tabloid, seperti koran dan lain sebagainya, mereka akan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2000. Turun banget kan. Di sini ada radio analog, mereka juga mengalami penurunan pada tahun 2000. Seperti TV ya, TV analog, mereka juga mengalami penurunan pada tahun 2000. Jadi mayoritas dari riset ini mereka mengatakan bahwa 80% media yang akan dikonsumsi adalah media digital. Ini sekali lagi prediksi pada tahun 2008. Jadi sebenarnya ini terjadi nih sekarang ini. Teman-teman sudah merasakan seperti internet munculnya kan. Ya ada waktu tahun 90-an internet, tapi tidak begitu booming seperti tahun 2000. Apalagi fase-fase seperti pandemi seperti ini, kita stay di rumah, kita bangun tidur pasti nyarinya HP, bukan nyari apa-apa lagi, nyarinya langsung HP. Jadi internet udah kayak teman sendirilah kalau di masa-masa pandemi seperti ini. Seperti digital TV, kita juga sudah sering lihat Netflix dan lain sebagainya. Digital radio seperti seperti podcast. Nah, kita sedang menikmati fase-fase itu dan meninggalkan radio-radio kabel ya. Dan kita udah tahu nih kira-kira karakter dari media baru dan media lama. Tadi kan bahas banyak nih tentang media baru dan media lama. Nah, media lama itu mereka punya karakter yang one way communication pattern. Jadi saya sangat ingat waktu saya SD dulu, saya sering nonton SpongeBob. Jadi nggak cuma SD ya, sekarang juga masih sering nonton SpongeBob. Ketika ada iklan, saya nggak bisa minta yang punya TV itu untuk stop iklannya. Saya cuma bisa ya nungguin iklan itu selesai atau saya ganti channel yang lain. Yang kedua adalah ciri-ciri dari media lama adalah terlembaga secara baik. Jadi teman-teman, sebuah media lama, contohnya kayak TV deh. Ketika mereka ingin membangun stasiun TV, mereka butuh banyak kru, mereka banyak butuh talent, dan ini terlembaga secara baik. Selanjutnya adalah institusi yang sangat kuat. Jadi media lama, mereka memiliki banyak orang di balik itu. Mereka sangat kuat institusinya. Nah, yang kedua adalah new media. New media yang sedang kita rasakan pada hari ini adalah seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dengan kemunculan new media ini, akhirnya kita nih sebagai individu, kita bisa membangun media kita sendiri. Kita nggak perlu nih banyak kru, banyak talent untuk kita bisa membangun media kita sendiri. Nah, salah satu pattern-nya adalah dia punya pola komunikasi 2 arah. Karena ketika ada
konten di media sosial, kita juga bisa menanggapi konten tersebut. Jadi kita nggak cuma bisa lihat, tapi kita juga bisa memberikan tanggapan dari konten tersebut. Yang kedua adalah interaktif. Interaktif itu kayak misal kita bisa ngomong bareng, kita TikTok lah gitu, kayak TikTok. Yang ketiga adalah convergence. Convergence itu adalah sebuah irisan yang sangat tipis antara media lama dan media baru. Contohnya, ketika media lama itu hanya bisa memproduksi media dan kita hanya bisa melihatnya tanpa memberikan balasan, di media baru ini kita bisa memberikan balasan, kita bisa memberikan tanggapan, dan sekaligus kita bisa menjadi produsen dari konten tersebut. Jadi kita berlaku sebagai konsumen dan juga produsen di waktu yang sama di media baru ini. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, sekitar beberapa hari yang lalu saya ikut webinar tentang media juga. Ternyata 25 akun YouTube dengan subscriber paling banyak di Indonesia, 15 diantaranya adalah milik individu dan 10 diantaranya adalah milik media televisi. Artinya bahwa hari ini kita selaku individu bisa head to head melawan media massa, media besar. Seperti contohnya kayak PKS Piungan head to head sama Kompas kemarin kan. Itu kan Kompas kelihatan banget nih institusinya besar, terus orangnya banyak di belakangnya, dan PKS Piungan kita nggak tahu berapa orang yang di balik itu. Ya kan, jangan-jangan lebih sedikit. Tapi hari ini dengan kekuatan power of new media kita bisa bisa mulai muncul dan head to head sama power dari media itu sendiri. Artinya apa? Ketika ada new media muncul, ini juga adalah dampak dari globalisasi. Tadi seperti disampaikan sama Mas Mahardika bahwasanya media juga berperan dalam meruncingkan politik identitas, polarisasi dan lain sebagainya. Saya sangat menyetujui itu. Bahkan apa yang disampaikan sama Francis Fukuyama, dia bahkan cenderung untuk menyetujui apa yang disampaikan tadi sama Mas Mahardika. Ini adalah Francis Fukuyama. Jadi banyak orang yang bilang bahwasanya berakhirnya perang dingin itu adalah bentuk kemenangan dari ideologi liberalisme. Misalnya perang dingin selesai, kita bakal hanya bahas masalah kanan kiri, yang kiri bahas tentang sosialis, yang kanan bahas tentang liberalis, misal seperti itu. Ternyata Francis Fukuyama nggak bicara seperti itu. Dia meyakini pada abad 21, ini abad kita sekarang abad 21, perperangan kita tidak akan berbicara masalah ekonomi, nggak bakal masalah kapitalisme, nggak bakal masalah komunisme. Itu akan mengalami ketenggelaman yang sangat signifikan. Ternyata Francis Fukuyama berpendapat yang akan muncul pada abad 21 adalah orang-orang yang berpendapat mengenai identitas diri mereka sendiri. Orang kiri, mereka akan cenderung berbicara masalah LGBT, imigran, dan lain sebagainya. Orang kanan akan cenderung berbicara masalah nasionalisme yang tradisional, termasuk juga agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi, globalisasi juga menurut Francis Fukuyama memberikan kontribusi terhadap pembangunan politik identitas di dunia saat ini. Jadi, ya tepat juga, ternyata tidak selamanya kita akan hanya terus berbicara masalah isu-isu kapitalisme dan isu-isu sosialisme seperti itu. Oke, next. Nah, berbicara masalah politik identitas ini ya. Berbicara masalah politik identitas, sebenarnya tidak ada sebuah definisi yang konkret untuk mendefinisikan apa itu politik identitas. Sebenarnya banyak banget yang mendefinisikan tentang politik identitas, tapi pada kali ini saya akan mencoba merujuk pada Barbara Smith. Beliau adalah seorang aktivis feminis yang sangat terkenal. Dia berpendapat bahwasannya politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Jadi sampai sini kita bisa bilang bahwa politik identitas tidak hanya berhenti pada fase agama saja. Ada juga ras, suku, budaya, warna kulit, pilihan hidup, itu bisa masuk politik identitas seseorang. Jadi kalau Francis Fukuyama itu berpendapat bahwasanya mereka itu orang kiri akan berbicara masalah imigran, LGBT dan sebagainya, perempuan, orang kanan akan berbicara masalah agama, berbicara masalah budaya, suku, dan ini terkejawantahkan di fase seperti ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah politik identitas ini menjadi berbahaya? Sebenarnya berbahaya sih enggak. Politik identitas tidak berbahaya. Contohnya seperti gini. Ketika ada, contohnya saya sebut nama ya, contohnya Ma'ruf Amin lah.
Dia naik ke panggung, ke mimbar, beliau memberikan orasi politik, beliau menggunakan peci, menggunakan sarung, dia menggunakan baju ala muslim, beliau sudah mempresentasikan identitas kelompok tertentu. Bahkan Islam sendiri di Indonesia kan mereka terlabelkan, antara Islam ini, Islam ini, Islam ini. Nah, Ma'ruf Amin ini adalah sebuah perwakilan dari identitas KNU-an. Ini nggak masalah politik identitas dipakai. Bahkan dalam beberapa kasus politik identitas adalah hal yang sangat sangat baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena memang contohnya seperti gerakan perempuan, seperti gerakan untuk membebaskan hak-hak masyarakat yang secara spesifik mereka termarginalkan. Karena apa? Ini menjadi positif ketika memang politik identitas itu mencoba untuk menarik keluar kelompok yang marginal itu untuk bisa berkontestasi di ranah politik yang lebih mainstream. Tapi ini menjadi buruk ketika politik identitas digunakan untuk memojokkan kelompok tertentu untuk tidak bisa berkontestasi secara baik di politik yang lebih mainstream. Contohnya mungkin kelompok A nggak boleh tergabung dalam pemilu misal, yang boleh hanyalah kelompok primordial tertentu saja, kelompok primordial saya saja, itu kan nggak boleh. Dan mungkin dalam risetnya Burhanuddin Muhtadi, ya saya lupa judulnya apa, tapi beliau pernah mengatakan dalam riset itu ternyata politik identitas ini adalah hal yang sudah wajar terjadi di Indonesia. Dia melakukan riset dengan beberapa pulau di Indonesia, dia menyatakan bahwasanya daerah yang memiliki konsistensi atau daerah yang memiliki substantif agama yang berimbang, misal Islam sekian, 50 misal, non-Muslim 50, mereka berimbang, politik identitas akan berjalan sendiri tanpa harus dimobilisasi. Nanti kita bakal ngobrol masalah bagaimana memobilisasi sentimen agama, tapi nanti belakangan. Tapi ini terjadi sebenarnya natural, tanpa harus dimobilisasi, politik identitas terjadi secara langsung di daerah yang heterogennya cenderung seimbang. Ini terjadi. Oke, selanjutnya. Oke, politik identitas ini cenderung melahirkan sifat kekamian. Jadi mereka cenderung kayak faktor populis lah, kayak misal kayak apa namanya? Kayak fenomena populisme. Jadi kami dan mereka. Jadi seperti kami dan mereka. Yang namanya identitas itu adalah sebuah perekat dari social capital. Ketika orang memiliki identitas tersendiri, ini sangat baik di internal mereka untuk meregatkan kapital mereka. Mereka pasti punya kelompok, mereka terkat, tersatu, loyal, dan lain sebagainya. Ini sangat baik. Ketika mereka merasa nasionalis, mereka akan tergabung pada kelompok-kelompok yang nasionalis. Ketika mereka merasa lebih religius, mereka akan masuk ke kelompok yang religius. Ini sangat baik. Maka dari itu politik identitas ini bekerja dengan sosial, dengan kelompok. Yang namanya identitas bekerja secara berbarengan dengan dimobilisasi oleh elit tertentu. Nah, ini menjadi berbahaya ketika memang sudah mengerucut semakin tajam. Di bagian eksternal semakin berbahaya dan meruncingkan pemisah antara kelompok identitas. Jadi kata Donald L. Morowitz, dia bilang bahwa ini menjadi berbahaya ketika identitas tertentu mulai bisa menentukan siapa yang boleh hadir dan siapa yang harus tersingkir. Ini menjadi benar-benar rancu mungkin ya. Ini sering terjadi ketika di era-era banyaknya informasi di media sosial ya contohnya. Dan seperti yang sering kita ketahui bahwasannya ini era-era post-truth. Sebenarnya saya agak sedikit nggak suka kalau ngomong era post-truth ya. Tinggal bilang aja era kebohongan gitu. Jadi era kebohongan ini adalah era di mana ketika fakta, data, kebenaran itu sangat beda tipis dengan emosi manusia. Jadi ketika manusia sudah mulai tidak percaya dengan adanya fakta, mereka hanya lebih percaya dengan emosional mereka sendiri. Mereka lebih percaya dengan ideologi mereka sendiri. Mereka udah buta dengan apa yang itu data. Maka dari itu, politik identitas di era post-truth ini akan bekerja secara masif. Contohnya di era-era seperti media sosial ini. Apalagi ada gelembung filter ya, yang misal orang suka bahas komunisme, nanti iklannya yang muncul komunisme semua. Misal orang suka bahas nasionalisme, yang muncul nasionalisme semua, itu filter namanya. Next. Oke, sebenarnya banyak ya yang memicu terjadinya politik identitas. Tapi
saya pikir 3 hal ini yang sangat pokok untuk kita bahas apa jadi pemicu politik identitas itu sendiri. Seperti persaingan yang sangat ketat. Jadi ketika ada elektabilitas 2 kandidat politik, khususnya 2 ya, ini kalau misalnya 2, saya ingat apa kata Mbak Titi di Perludem tuh, dia bilang ternyata calon kandidat politik yang cuma 2 ini bisa mengakibatkan polarisasi yang sangat besar gitu. Jadi ketika ada kandidat politik yang cuma 2, mereka punya elektabilitas yang sama, maka mereka akan menggunakan politik identitas untuk senjata politik mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya kedua kandidat politik ini memiliki identitas yang sama, misalkan sama-sama Muslim, maka yang diukur adalah tingkat keislamannya. Siapa yang lebih Islam, siapa yang lebih baik, bukan masalah identitas lagi. Ini semakin lucu di sini. Jadi yang kedua adalah tentang ini polarisasi etnis, suku, budaya, agama yang lainnya dari pasangan calon. Jadi tadi calon lagi, ini juga masuk calon lagi. Nah, ini terjadi contohnya Ahok ya, nanti bakal bahas masalah isu-isu Ahok dan pemilu 2019, nanti bahas tentang pilkada juga. Yang ketiga adalah tentang polarisasi etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya dari mayoritas pemilih. Jadi politik identitas tidak hanya terjadi yang oleh dan diakibatkan oleh mobilisasi dari elit politik. Kadang itu juga terjadi di masyarakat secara langsung. Bahkan kembali lagi saya mengutip penelitian dari Burhanuddin Muhtadi bahwasanya dia menyampaikan ternyata di daerah yang misalnya identitas tertentu mendominasi, mereka lebih intoleran. Misal mungkin di daerah timur sana ya, dia berpendapat bahwa ternyata daerah timur sana orang yang non Muslim mereka lebih intoleran terhadap kelompok Muslim. Di Jawa juga seperti itu, di daerah lain juga seperti itu. Itu penelitian. Ini bukan saya yang ngomong, tapi saya juga baca penelitian itu. Selanjutnya, nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kapan politik identitas Indonesia itu dimulai? Sebenarnya udah lama banget politik identitas di Indonesia itu dimulai. Khususnya pada fase-fase era Orde Lama ya. Dulu kan masyarakat Indonesia mereka memilih partai politik berdasarkan ideologi dan politik aliran. Contohnya, seperti orang-orang yang lebih nasionalis, Islam nasionalis, mereka lebih memilih partai-partai sekuler. Seperti contohnya PNI, ya kan. Orang-orang yang misalnya lebih Islam santri atau priai, mereka lebih memilih untuk bergabung pada Masyumi. Itu sudah terjadi. Ditambah lagi tidak hanya di urusan elektoral, sebenarnya itu juga terjadi nih di urusan lainnya. Misalnya pada Kartosuwirnya kan pernah membuat dan menggagas negara Islam Indonesia. Itu juga terjadi. Jadi usaha untuk memunculkan kelompok Islam itu sangat besar dulu waktu era-era Orde Lama. Dan ini sempat jatuh pada era-era Orde Baru ketika Soeharto itu mulai memimpin. Sebenarnya kan Soeharto pada era itu mereka tidak terlalu setuju dengan ideologi lain selain ideologi Pancasila. Makanya pada era-era Orde Baru, era-era Soeharto ini, ketika heterogenisasi ideologi ini tidak terjadi di eranya Soeharto. Baru ketika selesai Soeharto, baru ini sudah mulai naik nih politik aliran. Pada tahun 98, 99 itu politik aliran sudah mulai banyak. Partai politik muncul, ada 46 kalau nggak salah itu, mereka sudah mulai beradu ideologi yang masing-masing. Yang nasionalis, yang konservatif, dan mereka muncul untuk mengadu ideologi masing-masing. Dan bahkan kelompok konservatif itu sudah mulai muncul seperti HTI dan kelompok organisasi Islam yang konservatif lainnya sudah mulai muncul di era-era pasca reformasi ini. Nah, kalau saya bisa berpendapat bahwasannya apakah partai Islam di Indonesia ini adalah hasil dari partai organisasi konservatif? Saya bisa bilang bahwasanya partai Islam di Indonesia bukan bagian dari organisasi konservatif. Karena apa? Karena sebenarnya mereka nggak ekstrim konservatif banget. Mereka masih percaya dengan adanya Pancasila. Mereka masih meletakkan Pancasila di ADN mereka. Dan banyak orang berpikir bahwa FPI juga bagian dari kelompok konservatif. Dan saya pikir enggak juga. Karena sebenarnya mereka masih cinta sama NKRI. Mereka masih memberikan pandangan-pandangan terbaik pada Pancasila. Meskipun dalam beberapa fase ternyata mereka, mohon maaf, tertangkap kamera justru menjelekkan negara ini atau Pancasila. Tapi dalam beberapa studi ternyata FPI tidak masuk dalam kelompok konservatif. Tidak seperti HTI dan lain sebagainya. Masuk. Nah, kita bakal belajar tentang teori dari Bradley Effect. Nah, jadi ini juga nyambung nih sama teorinya Ahok nih.
Kalau teman-teman tahu, Tom Bradley ini adalah dulunya kandidat politik wali kota California pada tahun 82. Jadi Tom Bradley ini dia tuh bertarung dengan salah satu kandidat yang berkulit putih, karena Tom Bradley ini kan berkulit hitam nih. Jadi ini pertarungan dua warna kulit yang berbeda. Ketika mereka bertarung di California yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang berkulit putih. Ketika mereka bertarung, akhirnya kan seperti biasa, pertarungan elektoral ketika pertarungan elektoral muncul, akhirnya banyak lembaga survei yang mencoba untuk mensurvei elektabilitas dari masing-masing kandidat. Lembaga survei itu menanyakan mengambil beberapa sampel dan menanyakan pertanyaan seperti, kamu mau pilih Tom Bradley yang kulitnya hitam atau kandidat lawannya yang kulitnya putih. Ternyata mayoritas mereka menjawab mereka memilih Tom Bradley yang berkulit hitam. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika mayoritas penduduk yang berkulit putih lebih memilih wali kota yang berkulit hitam. Dan akhirnya hasil survei itu menunjukkan Tom Bradley memiliki elektabilitas yang baik sebelum pertarungan atau sebelum hari H pemungutan suara. Ternyata setelah selesai pemungutan suara, Tom Bradley ini kalah. Yang menang adalah kandidat yang kulit putih. Setelah diteliti, ternyata sebenarnya masyarakat yang mengikuti survei ini mereka takut kalau misalnya mereka bilang saya mau pilih yang kulit putih, takut dibilang intoleran, takut dibilang rasis, karena mereka kulit putih memilihnya yang kulit putih. Artinya bahwa otak sama hati mereka itu sangat sulit untuk bersatu. Contohnya kayak misal kasusnya Ahok deh. Ahok tuh memiliki elektabilitas yang sangat baik di periode keduanya, di pertarungan elektoralnya yang mencoba ke periode kedua gitu kan. Dia memiliki sekitar kalau nggak salah 70%. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Ahok adalah 70% waktu itu. Artinya bahwa ini sangat tinggi untuk kelas petahana untuk memiliki tingkat kepuasan publik 70%. Artinya harusnya Ahok tuh bisa memperoleh minimal 55% atau 60% suara dari publik ketika publik puas dengan kinerja Ahok pada periode sebelumnya. Tapi kenyataannya pada putaran kedua, Ahok ini mendapat suara di bawah 40%. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia ini sangat sulit untuk, khususnya masyarakat Jakarta ya, masyarakat Jakarta sangat sulit untuk otaknya, isi kepalanya itu disatukan dengan hatinya. Isi kepalanya tahu bahwasanya Ahok ini baik kinerjanya, tapi mereka sangat sulit untuk memilih Ahok karena ada masalah psikologis, masalah ideologis yang mereka bawa. Saya bukan bilang bahwasanya Ahok ini baik ya. Saya mencoba memberikan contoh dari teori Bradley Effect. Tentu saja namanya teori itu banyak banget perdebatannya. Contohnya kalau misalnya di California, kalau di Amerika itu banyak yang berpendapat bahwa Bradley Effect itu tidak bekerja di era Obama. Tapi ini bahasan lagi nanti dan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah politik identitas yang berbasis agama ini menjadi satu-satunya faktor kekalahan Ahok? Sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwasanya agama itu menjadi satu-satunya faktor untuk kekalahan Ahok, kita bisa bilang tidak. Tapi ini adalah salah satu faktor yang mendominasi, satu-satunya faktor yang mendominasi. Seperti contohnya dari Ian D. Wilson, dia bilang ternyata faktor Ahok yang lebih represif pada Wong Cilik juga menjadi faktor kenapa Ahok itu kalah. Tapi faktor ini tidak mendominasi. Tapi tentu saja faktor-faktor yang lain juga mendominasi. Faktor yang agama itu lebih mendominasi daripada faktor-faktor yang lain. Nah, ini kita bilang gerakan reuni 212. Kita nggak bilang gerakan 212 yang pada tahun 2018 waktu itu, kita sudah bisa menilai bahwa mereka itu adalah gerakan politik identitas. Tapi yang reuni ini, banyak aktor dari 212 bilang bahwasannya reuni 212 ini bukanlah gerakan politik identitas. Kan banyak nih yang bilang ini hanyalah pertemuan akbar, istighosah akbar, pertemuan antara muslim dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada 3 indikator yang perlu kita lihat bagaimana kita bisa menilai sebuah gerakan ini adalah politik identitas atau tidak. Yang pertama, indikator pertama adalah politik identitas itu masanya itu harus memiliki nasib yang sama. Mereka harus memiliki nasib yang sama dan memiliki identitas yang sama lah. Dan ini terjadi, mereka semuanya bahkan muslim. Dan yang kedua adalah mereka dibangun atas rasa ketidakadilan atau termanjakan akan sistem. Ya kan? Yang ketiga yang paling menarik adalah politik identitas itu selalu berimplikasi pada pembangunan ekonomi. Contohnya pada gerakan reuni 212 itu merembet pada sektor 212 Mart.
Dan ya meskipun banyak orang bahwa bilang Reuni 212 ini bukan bagian dari politik identitas, ternyata ketika kita analisis dengan indikator ini, ya ini juga gerakan politik identitas gitu loh. Nah, ini buntut dari politik identitas itu sendiri. Buntutnya ini survei LIPI ya. Jadi ketika tahun 2018 kasusnya Ahok, kita masuk ke era 2019 pada pemilu, ternyata pemilih itu masih melihat agama sebagai faktor di mana mereka untuk memilih presiden. Kalau misalnya kayak kasusnya Jokowi gini misalkan, kan Jokowi sama-sama Islam nih. Jokowi juga punya Maruf Amin dan Prabowo dia punya ijtima ulama juga. Tapi yang dinilai di sini bukan masalah keislamannya, tapi yang dinilai kadar keimanan dan kadar keislamannya kembali. Sekali lagi ketika dua orang memiliki identitas yang sama, yang dinilai adalah kelekatan mereka atau kekentalan identitas mereka kembali. Nah, ini akan berbuntut pada pilkada nantinya. Nah, ini yang terakhir ya. Sebenarnya apa yang harus teman-teman lakukan di tengah keriuhan politik identitas di Indonesia? Saya mencoba mengambil beberapa gagasan dari James Potter, dari bukunya Media Literasi. Kita bisa melakukan literasi media di media sosial. Di tengah pandemi khususnya seperti ini kan kita nggak bisa keluar ya. Nah, ada 3 jenis hubungan pembaca dan media. Yang pertama adalah hegemony reading. Hegemony reading adalah ketika kita membaca sebuah konten dan kita menyetujui akan konten tersebut. Dan kita iya aja. Nah, dan yang kedua adalah negotiated reading. Kita mencoba untuk mempertanyakan, kita mencoba untuk mencari sumbernya, dan kita mencoba untuk menguji konten tersebut. Yang ketiga adalah oppositional reading, adalah orang yang pasti nggak percaya sama konten itu. Nah, semoga saja teman-teman yang ada di sini, ini adalah sebuah upaya untuk teman-teman bisa menjadi negotiated reading. Teman-teman harus bisa memproduksi konten-konten yang lebih positif dan bisa mengimbangi konten-konten negatif yang ada di media sosial, khususnya menjelang pilkada. Karena fase-fase politik identitas di tengah pilkada di ranah lokal ini semakin kuat. Dan mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin waktunya udah lama banget nih ya. Oke, Mbak Afi, tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Arta ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Dika dan Kak Arta. Permisi, maaf apa suara saya terdengar? Masuk, Mbak. Oh ya, makasih Kak Arta. Nah, dijelaskan tentang yang pertama dari Kak Arta tadi tentang media, kemudian merambah ke politik identitas, di mana bahwa politik identitas ini bisa saja baik dan bisa saja buruk. Nah, tergantung ya oleh siapa yang melakukannya. Baik dalam internal, namun di eksternalnya belum tentu baik karena bisa saja menimbulkan polarisasi. Kemudian berlanjut kepada sejarah politik identitas di Indonesia, lalu ada Bradley Effect dan sebagainya ya. Nah, sepertinya Kak Virus ini sungguh luar biasa ya. Buku bahasanya banyak banget itu di belakangnya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Dika tentang risiko-risiko pemilu, Kak Arta tentang politik identitas dan sebagainya. Mungkin karena waktunya sudah saatnya untuk tanya jawab, langsung saja kita buka tanya jawab ya. Buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung open mic ya. Dan silahkan. Izin bertanya, Kak. Oke, silahkan Dava. Oke, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Dafal Fandi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya kepada Kak Virus, yang kita tahu bahwa politik identitas ini kan dalam perkembangannya ini sudah memunculkan berbagai macam problematika gitu ya. Sederhananya saja seperti munculnya suatu polarisasi di bidang sosial politik begitu. Lalu yang lebih parahnya lagi bisa memunculkan suatu hilangnya rasa pluralitas di dalam kehidupan masyarakat gitu. Lalu saya ingin bertanya kepada Kak Virus, apakah politik identitas ini bisa menjadi suatu gerakan atau alat perjuangan bagi kaum yang minoritas untuk menentang kaum yang mayoritas? Itu saja sih Kak. Terima kasih.
Ini dijawab langsung saja ya, Kak? Atau mau gimana ya? Boleh dijawab langsung, boleh dikumpulin dulu. Mungkin dikumpulin dulu Mungkin aja ya. 3 pertanyaan dulu ya, Ya, ya. silahkan. Lanjut dulu, Kak Agus ya, silahkan Agus Ramadan. 3 pertanyaan dulu, silahkan. Halo? Apakah Agus Ramadan, Mas Agus, jadi bertanya? Mic-nya mati, Mas Agus. Halo, Mas Agus. Sembari menunggu Mas Agus ya, mungkin lupa ya mic-nya nggak dinyalain. Mungkin pertanyaan yang lain dulu, silahkan. Oh iya, Agus. Oke, Mas Agus. Atau Mas Agus mau diketik aja ya, Mas ya? Oke, sembari menunggu ada yang ingin ditanyakan. Yang lain mungkin selain Mas Agus. Jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan. Ya, itu ada pertanyaan dari Mas Agus ya lewat chat. Apakah gerakan hari ini harus antipati terhadap gerakan Islam? Oke. Ini pertanyaan ditujukan kepada siapa ya, Mas Agus ya? Mungkin keduanya sekalian ya, karena Mas Agus belum menjawab. Silahkan satu pertanyaan lagi di sesi pertanyaan ini. Oh iya, Mas Fairuz, untuk Mas Fairuz. Ada satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Jika tidak ada, mungkin langsung dulu ya kepada pemateri, Mas Dika dan Mas Fairuz, dipersilahkan. Langsung ke Mas Fairuz aja kayaknya ya. Saya kalau soal politik identitas sebenarnya nggak terlalu belum ahli lah, nggak ahli di soal itu. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatannya Perludem kan lebih banyak soal demokrasinya ya, dan bagaimana si sistem pemilu itu menjamin bahwa sistem pemilu itu demokratis. Nanti mungkin aku nambahin sedikit mungkin ya, tapi silakan Mas Fairuz. Oke, Mas. Terima kasih Mas Mahadika dan Mbak Afi. Oke, pertanyaan pertama adalah tentang apakah politik identitas ini bisa menjadi gerakan perlawanan dari kelompok-kelompok kecil ya, kelompok minoritas. Kalau misalnya berangkat dari teorinya Agnes Heller, itu dia mendapatkan bahwasannya politik identitas itu bisa menjadi status quo atau menjadi menjadi oposisi dari sebuah kelompok tertentu. Dan kalau kita ngomongin masalah politik identitas ini pasti masuk ke teorinya populisme itu sendiri. Kalau teman-teman tahu, gerakan populis itu adalah sebuah pendekatan politik yang sengaja menyebutkan kepentingan masyarakat yang mencoba untuk dibenturkan dengan kepentingan elit. Kalau misalnya nih ya, ada kelompok tertentu, misal kelompok feminisme misal,
mereka mencoba memperjuangkan masyarakat. Mereka mencoba memperjuangkan hak-hak perempuan misal. Dan itu juga bagian dari identitas mereka sendiri. Maka mereka akan terus memberikan wacana-wacana, memberikan diksi-diksi kata yang bersifat ini adalah kepentingan masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini sangat sangat bisa terjadi untuk menjadi gerakan perlawanan. Dan semua hal pergerakan itu terjadi di era yang kecil terlebih dahulu, di fase yang lebih kecil. Contohnya kayak tagar Gejayan memanggil itu juga terjadi dari media sosial dulu. Semua bentuk-bentuk identitas itu cenderung mereka terjadi di fase-fase yang lebih kecil. Contohnya saya tidak coba sebut untuk ngomong agama tertentu ya, tapi tidak ada kelompok terorisme yang mereka bisa menjadi mayoritas. Semua teroris di dunia ini mereka adalah minoritas, tapi paham-paham mereka yang mereka berikan tentang ideologi yang mereka berikan itu mampu mengajak orang itu untuk menjadi bagian dari mereka. Jadi bisa banget. Jadi kelompok-kelompok kecil ini kan bisa jadi berbahaya bagi negara, bisa jadi baik untuk negara. Seperti yang saya bilang, nanti kalau merujuk pada populisme kanan dan populisme kiri ini bakal panjang lagi. Jadi kalau misal populisme kiri kan mungkin ini lebih berbicara masalah LGBT, hak buruh dan lain sebagainya. Populisme kanan mereka lebih banyak berbicara tentang agama, ras, Islam, dan dua hal ini bisa saja baik ketika memang apa yang mereka perjuangan benar-benar baik gitu loh. Yang buruk adalah ketika mereka mengerahkan massa dan disuntikan dengan hate speech, disuntikan dengan hoax, disuntikan dengan hal-hal yang bersifat untuk memecah belahkan bangsa. Ya saya kira bisa banget untuk bisa menjadi sebuah pergerakan untuk melawan rezim ya contohnya. Yang kedua adalah pertanyaan apakah hari ini gerakan harus antipati terhadap gerakan Islam. Saya kira enggak ya Mas. Sebenarnya misalnya gini, kehadiran NU dan Muhammadiyah ini kan bukan sebenarnya mereka ini orang-orang Islam yang konservatif atau ekstrim banget. Tapi mereka hadir justru untuk melawan ideologi-ideologi yang sebenarnya berbahaya bagi persatuan kita. Jadi kalau ngomongin harus antipati, ya enggak. Contohnya banyak banget gerakan Islam yang mereka progresif. Kayak misal Muhammadiyah, mereka mewacanakan tentang Islam progresif, mereka selalu memberikan wacana di pendidikan, pemberdayaan manusia, dan lain sebagainya. Kayak misal NU, mereka selalu membicarakan tentang Islam Nusantara, yang secara nggak langsung ya mereka selalu melawan kelompok-kelompok konservatif Islam lainnya. Jadi nggak juga sih kita harus antipati, tapi sebenarnya kita hari ini harus memberikan edukasi yang baik. Bagaimana sih kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita bisa menghormati satu sama lain. Dan sebenarnya ada satu konsep yang harus teman-teman tahu tentang pluralitas dan pluralisme. Dua konsep ini berbeda. Misal contoh gini, ketika di sebuah daerah itu ada masjid, ada gereja, ada wihara, itu adalah sebuah bentuk pluralitas, tapi belum tentu pluralisme. Ketika misalnya mereka tidak pernah bersentuhan, ketika mereka tidak pernah menciptakan interaksi yang positif untuk tahu lebih dalam, tidak akan menjadi pluralisme, Mas. Jadi ini harus ada interaksi antara perbedaan identitas ini sendiri. Makanya negara yang pluralisme itu adalah mereka yang bisa berinteraksi secara positif antara warga negaranya dengan perbedaan identitas masing-masing. Jadi negara yang pluralitas itu belum tentu pluralisme gitu loh. Itu mungkin. Ini masih ada pertanyaan lagi kok. Mau saya langsung jawab atau bagaimana? Mungkin mau ditambahkan sama Mas Mardika ya? Oh iya, silahkan Kak. Bisa langsung dijawab. Ya, aku mungkin nambahin sedikit ya soal politik identitas dan kaitannya sama populisme. Sebenarnya kan populisme itu kalau ngerujuk ke Mas Wadi Rauf ya, Profesor Ilmu Politik FISIP UI, awalnya kan bagus gitu ya, terma populisme itu sudah lama dikenal di dalam demokrasi. Dan demokrasi sendiri kan sebuah sistem, sebuah mekanisme yang didesain untuk menjamin dan mendorong kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi ini memaksa pemimpin partai untuk kemudian lebih memperhatikan kepentingan rakyat, lebih populis lah. Nah, ini definisi pengertian sebenarnya dari populis gitu ya, memaksa partai atau kandidat itu untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Tetapi pada perkembangannya kan terma populisme itu
jadinya punya konotasi tertentu gitu ya. Jadi populisme itu bisa jadi diartikan juga sebagai gerakan politik, buatan pemimpin politik yang kemudian membajak kepentingan rakyat untuk meraih kekuasaan melalui pemilu gitu ya. Nah, sebagai gerakan politik ini, populisme itu biasanya diusung sama pemimpin yang berkarisma gitu ya untuk menarik perhatian rakyat. Terus kemudian dia juga biasanya mengusung isu stagnasi pemerintahan gitu yang kemudian menyebabkan penderitaan rakyat. Terus kemudian dia menawarkan apapun yang diinginkan rakyat sebagai cara memenangkan pemilu. Tadi juga udah dibahas oleh teman dari KSP. Nah, si populisme ini dia juga jelek karena dia punya fantasi tunggal gitu ya, fantasi masyarakat tunggal gitu. Nah, ini berbahaya. Tadi juga udah dibahas gitu ya. Ini berbahaya bagi Indonesia yang plural, multikultural, dan menjunjung toleransi gitu ya pada perbedaan etnis agama. Salah satu yang paling bahaya dari populisme, dari politik identitas itu kan sebetulnya merasa superior dibanding kelompok lainnya gitu ya. Saat ngomongin identitas, saya suka kecewa kalau misalkan ngomongin politik identitas, saya suka kecewa kalau misalkan kita selalu merujuk ke pilkada Jakarta atau misalkan pemilu 2019 yang kemarin gitu ya. Sebetulnya di beberapa daerah bisa disebut juga sebagai politik identitas. Misalkan Ridwan Kamil di Jawa Barat waktu itu, dia tahu bahwa pemilihnya itu adalah mayoritas Islam gitu ya, dan dia menggunakan isu Islam itu bukan dengan cara saya paling Islam daripada yang lain, tetapi menihilkan kelompok-kelompok lain kayak LGBT misalkan. Ketika ada isu yang menyebut bahwa Ridwan Kamil itu adalah LGBT gitu ya, dan dia tahu bahwa pemilihnya itu anti terhadap LGBT, Islam gitu, anti terhadap LGBT, dia langsung ngomong bahwa saya bukan bagian dari LGBT. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya dari politik identitas. Dia mencitrakan dirinya sesuai dengan kehendak mayoritas gitu ya. Terus kemudian pada akhirnya mengeksklusi kelompok-kelompok lain kayak LGBT dan kelompok marginal lain. Begitu juga ketika dia diterpa isu soal Syiah misalkan ya, sebagai salah satu kelompok minoritas di dalam Islam gitu. Ketika dia diterpa isu Syiah, dia langsung, karena dia tahu pemilihnya adalah mayoritas anti terhadap Syiah, kemudian dia mencitrakan diri sebagai bukan mencitrakan diri, dia langsung mengklarifikasi sebagai saya bukan Syiah dan bukan bagian dari kelompok itu. Nah, ini kan sebetulnya ketika dibaca oleh publik, itu makin menajamkan konflik. Ketika mayoritasnya tahu pemimpinnya anti terhadap LGBT, sekali lagi ya di publik juga LGBT-nya makin tereksklusi. Ini mungkin bisa jawab tadi pertanyaan pertama soal bagaimana minoritas itu bisa mengimbangi soal isu identitas mayoritas gitu ya. Menurut saya agak berat sebetulnya, bisa mungkin tapi agak berat gitu ya, karena ya lawannya adalah pemimpin yang populis gitu ya. Lain daripada itu, menurut saya politik identitas yang saya memilih pemimpin karena dia satu identitas dengan saya, menurut saya itu sah-sah aja, karena setiap orang pasti punya pertimbangan gitu ya di dalam memilihnya. Ketika saya memperjuangkan isu-isu perempuan, pasti saya mau kandidat perempuan yang saya pilih, karena saya percaya kalau misalkan ada perempuan di parlemen ataupun di eksekutif, kepentingan perempuan bisa diakomodir. Itu kan sebetulnya politik identitas. Atau misalkan saya masih muda dan saya pengen kepentingan saya, kebutuhan saya itu ada di dalam
pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan gitu ya. Dan yang paling tahu soal itu adalah calon yang usianya masih muda gitu. Nah itu kan sebetulnya politik identitas, dan itu sama aja ketika saya Islam, saya punya ideologi itu, maksudnya percaya pada ideologi atau agama itu sebagai suatu konsep, pasti saya akan milih calon yang punya identitas yang sama dan punya konsep yang sama. Dan menurut saya itu levelnya sama ketika saya memilih seseorang karena umur gitu ya, dan pertimbangan selanjutnya gitu. Terus kemudian usia, umur, usia, jenis kelamin, pada level tertentu mungkin ras atau suku atau agama gitu ya, itu menurut saya sah-sah aja. Tapi yang paling berbahaya adalah itu tadi, ketika satu politik identitas itu bergerak ke arah populisme yang hanya mendengarkan mayoritas kemudian mengeksekusi kelompok-kelompok minoritas gitu. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Kak Dika. Terima kasih juga untuk Kak Dava ya. Kak Dava, maaf. Kak Arta ya. Apakah sudah memuaskan ya jawabannya? Silahkan Mas Dava bisa memberikan feedback. Sudah cukup menjawab sih, Kak, menurut saya. Oke, terima kasih Mas Dava. Mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya ya. Dari Mas Agus, terkait dengan apakah gerakan hari ini, tadi maaf sudah dijawab ya oleh Kak Arta ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, sebentar. Muhammad Hima, oh bukan. Dari Betran ya, Mas Betran. Saya izin bertanya, Kak, terkait politik identitas jika Indonesia, mohon maaf, jika Indonesia, yang mana ya? Telah mengalami era post-truth, apa dampaknya jangka panjang yang akan ditimbulkan terhadap negara dan warga negaranya apabila era post-truth ini terus berlanjut, dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya untuk kembali memulihkan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Terima kasih. Ini diajukan kepada siapa ya? Bisa open mic, Mas Betran? Tes, apakah suara saya kedengaran, Kak? Atau bisa langsung dijawab saja oleh kedua pemateri, Kak Arta dan Kak Dika. Silahkan, Kak. Oke, saya coba jawab ya. Ini pertanyaan dari Mas Novaldi Putra Minang. Jadi apakah politik identitas bisa dihilangkan? Apakah tanpa sukses dilaksanakan? Sebenarnya udah disampaikan sama Mas Dika tadi. Ternyata sebenarnya politik identitas itu tidak berbahaya juga. Karena sebenarnya ada beberapa tipologi jenis pemilih ya. Karena salah satunya adalah bagaimana pemilih itu bisa memilih berdasarkan sisi ideologisnya, bukan rational choice. Dan menurut saya sebenarnya orang bisa memilih berdasarkan identitas yang sama, itu juga bagian dari rational choice. Bagaimana mereka memilih, ya kalau misalnya saya Islam, ya saya akan pilih orang Islam. Tapi apakah kalau misalnya saya muda, saya akan memilih kandidat yang lebih muda. Itu sah-sah saja. Bagaimana orang itu bisa memilih orang berdasarkan identitasnya. Jadi kalau mau bilang dihilangkan, nggak mungkin juga dihilangkan. Karena identitas itu kan melekat dari diri seseorang. Dan itu bersifatnya sosial. Ketika ada satu orang identitasnya A, maka mereka akan berkumpul dengan yang sama-sama identitasnya A. Jadi nggak mungkin banget dihilangkan. Tapi yang menjadi sulit adalah ketika identitas itu sudah menjadi kelompok sosial yang besar dan disuntikkan dan diinjeksikan dengan hal-hal yang bersifat yang hate speech, yang populisme tunggal kayak tadi seperti dibicarakan sama Mas Dika. Ini benar-benar sangat berbahaya. Contohnya kayak misal bagaimana Donald Trump itu, nah ini merujuk sama pertanyaan post-truth ya. Jadi contohnya bagaimana kayak Donald Trump ya, bayangkan seorang Donald Trump pemimpin negara besar di Amerika itu, dia bisa menang gara-gara menyampaikan hoax sebanyak 8 kali sehari. Itu populis banget kan di situ. Dia
dia menganggap bahwa dirinya yang paling bisa mewakili kehendak masyarakat umum. Dan kayak di Brazil gitu kan, dia juga menang karena memang bermain politik identitas, jual isu-isu komunisme juga kan. Jadi ya aku pikir sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana kelompok-kelompok ini tidak terlalu populis secara tunggal. Mereka tidak merasa bahwa kelompok saya yang paling hebat yang harus bisa menguasai. Kelompok primordial saya adalah yang cuma bisa tergabung dalam kontestasi politik secara mainstream. Itu nggak boleh. Dan kalau misalnya masuk ke era post-truth, ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau di dalam khasanah ilmu demokrasi yang lebih modern, dalam demokrasi itu harus ada namanya perdebatan. Maka dari itu bisa pemilu harus ada sesi debat, sesi kampanye, sesi visi misi, dan mereka selalu berbicara masalah program. Mereka tuh nggak, kalau misalnya di era post-truth seperti ini terus berbicara masalah hal-hal yang sifatnya ideologis itu nggak apa-apa. Tapi ketika itu menjadi dominasi yang sangat kuat, itu mulai berbahaya. Artinya orang tidak akan berpikir untuk ini programnya begini loh, ini programnya jelek, ini programnya bagus. Tidak, orang bakal cenderung untuk berpikir isu-isu yang halnya sifatnya ideologis. Kalau seperti itu mending lihat aja apa kamu KTP-nya apa, oh Islam, ya udah nilainya Islam gitu, nggak usah ngomongin perdebatan yang sifatnya programatik lagi kan, seperti itu sebenarnya. Lalu yang selanjutnya tentang apakah masih relevan, terus ini panjang banget, tapi saya coba ini jawab yang apakah politik identitas masih relevan yang apabila ada di Indonesia. Terima kasih. Sebenarnya mau bentuk yang bagaimana dulu, identitas yang bagaimana dulu, apakah ini yang sifatnya wajar, yang maksudnya ketika orang dia identitasnya A, maka mereka akan milih yang A, itu ya wajar aja terjadi. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu akan menjadi buruk ketika memang itu menjadi penggiringan massa yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih penggiringan massa, tapi ketika itu menimbulkan hate speech, hoax, dan lain sebagainya, itu udah mulai ribet sebenarnya. Dan sebenarnya apa yang kita harus lakukan, kalau bagi saya, kita kan pribadi nggak bisa mengimbangi konten-konten media sosial. Misal di media sosial ada yang ngomong tentang hoax ini nih, ya kan? Ada yang ngomong tentang kelompok tertentu adalah kelompok yang paling benar gitu. Tapi kita nggak bisa melarang mereka untuk melakukan itu. Bahkan salah satu bentuk orang kenapa mereka brief di sosial media adalah salah satunya tentang anonymous apa gitu bahasa Inggrisnya, ketidakterkenalan mereka. Jadi kita nggak tahu di balik sosial media itu siapa, dan ada jarak dibanding itu. Maka dari itu mereka lebih suka ngeflorin hoax, ngeflorin hate speech. Nah, kita tidak bisa membendung itu. Salah satu caranya adalah kita harus bisa mengimbanginya dengan konten-konten positif. Konten-konten tentang persatuan bangsa, Pancasila, NKRI, dan lain sebagainya. Saya pikir teman-teman yang ada di sesi kali ini bisa mengimbangi itu dengan cara-cara kreatif, dan ini sangat luar biasa sekali kalau memang bisa diimbangi. Mungkin begitu. Ini mungkin kita move ke Mas Mahardika ya. Mungkin gitu aja Mbak Ari. Nambahin dari yang udah dijelasin secara terperinci oleh Mas Virus Arta. Ini mungkin sekaligus menjawab beberapa pertanyaan ya, terutama dari Noval di Putra Minang, terus kemudian beberapa yang lainnya. Apakah politik identitas itu bisa dihilangkan? Menurut saya sih mungkin aja ya, politik identitas itu dihilangkan. Kenapa mungkin? Karena kita bisa lihat politik identitas itu muncul karena partai politik kita nggak punya platform yang jelas gitu soal kebijakan gitu ya. Party ID, dan itu menyebabkan party ID partai politik itu lemah gitu. Party ID itu lebih soal bagaimana diri kita bisa mengidentifikasi secara cepat gitu ya dengan partai politik gitu. Sebagai ilustrasi kayak di Amerika lah, ketika saya percaya terhadap isu-isu sosialisme, cuma Demokrat yang punya itu misalkan. Atau ketika saya percaya bahwa gun control, saya akan mengidentifikasi diri saya sebagai seorang Demokrat gitu. Atau yang lebih konservatif, saya terutama di isu pasar, misalkan saya dengan mudah akan mengidentifikasi diri saya sebagai seorang Republikan. Nah, kalau di Indonesia susah gitu. Kita
eh, mengidentifikasi dekat dengan partai apa gitu. Partai pun juga di dalam platform kebijakan sama aja. Contoh yang paling kecil soal COVID handling lah gitu. Ketika partai penguasa gagal gitu ya, dalam tanda kutip, ya kita bisa berdebat soal itu dalam menangani COVID, kita nggak punya pilihan alternatif kebijakan lain gitu dari partai lain, terutama oposisi misalkan ya. Nah, itu menunjukkan kalau ya semua partai sebetulnya sama aja. Nah untuk menarik pemilih karena dalam segi kebijakan itu sama, makanya yang dikeluarin identitasnya gitu. Dan mereka tahu bahwa itu punya efek elektoral yang bagus gitu ya. Kita pakai identitas Islam itu punya efek elektoral yang bagus. Ya udah, alih-alih dia menawarkan ideologi atau platform kebijakan, ya udah dia pakai isu-isu politik identitas. Nah, menurut saya mungkinkah politik identitas itu dihilangkan? Ya mungkin ketika nanti partai-partai kita gitu ya punya platform yang jelas antara punya pembeda gitu ya yang jelas antara satu partai dengan partai lainnya, dan nanti yang dikedepankan lebih banyak soal kebijakan gitu ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab soal apa dampaknya gitu ya kalau misalkan politik identitas ini makin meruncing. Ya itu tadi, balik lagi ketika pakai politik identitas, ya contoh tadi lah Ridwan Kamil gitu ya, ketika dia mencitrakan diri sebagai Islam, orang yang di luar Islam pasti nggak punya tempat gitu di dalam pemerintahan. Dan efek jangka panjangnya ya kebijakannya tentu akan mau by mayoritas gitu, by majority gitu. Ketika yang pegang pemerintahan itu mayoritas konservatif, ya justru nanti di kebijakannya juga akan konservatif gitu. Terus kemudian ya itu tadi, ketika ada fantasi masyarakat tunggal, sementara kita ini plural, ya dan ada rasa bahwa kita itu mayoritas gitu ya, dan mendominasi, pasti kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok minoritas ya makin tereksklusi gitu ya. Konflik mungkin akan terjadi, tapi yang paling penting gitu ya, yang paling mungkin bisa diprediksi ya kebijakannya tentu tidak akan membawa mereka gitu di dalam penyusunan kebijakan. Itu sih mungkin tambahannya, Mas Mbak moderator. Ya, terima kasih Mas Dika, Mas Virus. Dari penanya, Mas Bertan dan Mas Prasasti ya. Silakan mungkin mau memberi tanggapan, apakah sudah cukup? Bisa open mic ya. Sudah cukup, Kak. Oh ya, Mas Virus. Cukup, Kak, cukup. Oh ya, maaf Mbak ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan, karena banyak pertanyaan ya, langsung ke Mas atau Mbak Rizanis ya. Mas Rizky atau Mbak Rizky ya, maaf. Kak ya, maaf ya. Supaya tidak terkait dengan gender. Oke, izin bertanya terkait sistem politik. Setiap negara menjelang pemilihan pemimpinnya pasti ada cara atau ciri khas politik di negaranya tersendiri. Di Indonesia misalnya, yang lekat dengan politik identitas, terlebih Indonesia itu negara yang sangat kental dengan agama. Bla 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 bla, sistem politik identitas yang digunakan oleh partai pengusung calonnya itu bisa dibilang cara yang cerdas, kan negatif campaign. Itu memang diperlukan dalam suatu pemilihan pemimpin, atau memang politik identitas itu harus dihilangkan. Oh, tadi sudah terjawab ya tentang apakah politik identitas itu sudah seharusnya dihilangkan atau tidak ya. Kalian tapi kita dikirain begitu sih. Maaf. Kita ngapain? Emang kita mah. Oke, tadi kan sudah dijawab ya terkait dengan apakah dihilangkan atau tidak oleh pertanyaan yang sebelumnya ya.
atau memang politik identitas itu harus dihilangkan dari negara yang beragam seperti Indonesia ini? Kalau iya, menurut pemateri, sistem seperti apa yang cocok? Untuk sistem seperti apa yang cocok, mungkin belum terjawab ya Kak Dika dan Kak Arta. Silahkan Kak. Ini kalau ngomongin sistem pemilu, Mas Mardika nih yang paham nih. Ya mungkin silahkan Kak Dika. Iya. Sepertinya dari tadi lempar-lemparan ya. Apa ya? Yang pertama soal mana tadi? Soal apakah negatif campaign itu cara yang cerdas gitu ya, dan memang diperlukan dalam suatu pemilihan pemimpin yang dalam negatif campaign dalam artian dia itu menyerang ke kebijakan gitu ya, ke platform kebijakan, yaitu justru memang diperlukan gitu negatif campaign. Tapi ketika negatif campaign itu didefinisikan sebagai menyerang personal, atau mungkin sekarang kita lebih kenal dengan black campaign, meskipun itu juga agak-agak bermasalah ya definisi black campaign itu. Tapi ya itulah, menyerang ke personal, ya itu menurut saya sih nggak terlalu baik ya. Kan sebetulnya pemilu itu adalah salah satu alat untuk sirkulasi elit gitu ya, dan ngomongin soal elit, ngomongin soal eksekutif legislatif ya, apa yang kita nilai ya platform kebijakannya gitu. Makanya ya lebih baik kita fokus ke si kebijakannya itu gitu. Terus kemudian soal sistem seperti apa yang cocok, ini sistem apa dulu nih, sistem pemerintahan atau sistem pemilunya atau sistem politik gitu ya. Tapi mungkin tadi balik lagi ke soal party ID ya. Party ID kita lemah, party ID kita kecil gitu ya. Karena memang partai kita banyak, terus kemudian juga pembedanya juga nggak terlalu signifikan gitu. Nah, yang jadi salah satu tujuan atau cita-citanya Perludem adalah yang menyederhanakan sistem partai politik itu gitu sebenarnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan otak-atik sistem pemilu lah gitu. Nah, kenapa kita kita beranggapan bahwa sistem penyederhanaan sistem kepartaian itu akan baik, karena efektivitas pemerintahan itu kan sebetulnya ditentukan oleh sistem kepartaiannya di parlemen itu. Tapi sistem kepartaian ini bukan soal berapa banyak partai di parlemen, tapi lebih ke seberapa terkonsentrasi sih gitu si partai-partai ini di parlemen. Nah, untuk menyatukan itu sebenarnya ya disederhanakan sistem partai politiknya, sehingga ya kita bisa paling mungkin ada 3 kekuatan partai politik lah di parlemen. Tapi itu konteksnya di parlemen ya. Meskipun secara umum partai politik itu memang harus banyak gitu untuk menampung berbagai kebijakan yang ada di masyarakat. Tetapi ketika dia masuk ke dalam parlemen, itu kita di Perludem beranggapan bahwa sistem kepartaiannya harus sederhana gitu. Multipartai boleh, tapi multipartainya sederhana ya. Ada 5 kekuatan partai di parlemen gitu ya. Nah, itu nanti kenapa kayak gitu bagus, karena nanti ketika eksekutifnya naik, kan pengambilan kebijakan itu antara eksekutif dan legislatif gitu ya. Ketika eksekutifnya didukung oleh legislatif yang mayoritas dan sistem kepartaiannya itu nggak ekstrim, nggak multipartai ekstrim, tentu kebijakannya bisa lebih gampang lah untuk digolkan di dalam penyusunan itu. Itu kayaknya ya jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Dika. Mungkin sepertinya
Dari Mbak, maaf Kak, laptopnya error, sorry. Dari Kak Rizanis Rizky, ada tanggapan? Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini juga saya kebingungan juga ya terkait dengan sistem seperti apa yang cocok ya Kak. Mungkin yang dimaksud dengan sistem pemilihan ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan ya untuk saya sendiri. Sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin yang dimaksud di sini sekaligus pertanyaan saya sendiri. Sebenarnya sistem pemilihan yang cocok itu seperti apa? Apakah harus selalu voting, sedangkan di Pancasila sendiri, di pasal kelima ya, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijelaskan bahwa melalui sistem musyawarah, kenapa tidak melalui sistem musyawarah mufakat, kenapa harus meloncat langsung menuju sistem voting. Seperti itu, mungkin pertanyaan ini lebih cocok diajukan ke Kak Dika ya. Ya, nanti Mas Virus Arta juga bisa nambahin, dilempar lagi. Ya, kalau kita sih di Perludem masih percaya bahwa demokrasi kita berjalan dengan pemilu yang sistemnya one man, one vote, one value gitu ya. Dan itu menurut kami bisa dibilang terbaik karena semua orang terlepas dia background-nya apa, pendidikannya apa gitu ya, dia punya satu nilai yang sama, satu kesempatan yang sama untuk terlibat di dalam penyusunan kebijakan gitu melalui representasinya di parlemen. Nah, sementara kalau misalkan musyawarah, ya nggak tahu sih gimana cara kita bikin musyawarah untuk Indonesia. Ya sebetulnya ya bisa juga ya gitu, maksudnya sistem musyawarah itu kan di Papua itu kan masih diperbolehkan melalui sistem nokennya gitu, dan noken itu kan bermacam-macam, dan salah satu metodenya itu dekat lah gitu dengan metode metode musyawarah mufakat gitu, karena biasanya kan kepala sukunya ngajak bakar batu, jadi warganya itu dikumpulkan untuk kemudian bakar batu, itu satu prosesi dalam tanda kutip makan-makan, kemudian di situ musyawarah lah gitu. Nah, dan itu ya bisa-bisa aja, tetapi ketika diproseduralkan itu kadang banyak distorsinya gitu ya. Kayak misalkan nggak semua orang bisa ngomong, atau ketika kepala sukunya bilang A, dia punya pengaruh lebih besar kepada warganya untuk kemudian juga ikut ke dalam opininya dia. Tapi sebetulnya sistem itu kan nggak ada yang benar, nggak ada yang baik gitu ya. Bukan nggak ada yang benar. Sistem itu nggak ada yang menurut saya baik, belum tentu menurut orang lain baik juga. Nggak ada konsensus yang bulat gitu soal itu. Ya kita harusnya sih nggak mencari sistem yang baik, nggak mencari sistem nggak mencari sistem yang baik, tetapi yang cocok untuk kultur kita tuh apa sebetulnya. Karena yaitu kebutuhannya apa, terus kemudian apa yang mau dicapai gitu, itu jadi salah satu indikator untuk menentukan sistem mana yang cocok. Bisa jadi sistem one man, one person, one vote, one value itu baik dan cocok di Amerika misalkan, dan menurut Amerika baik gitu ya, cocok, ketika diambil ke Indonesia dengan kulturnya Indonesia itu bisa nggak cocok gitu. Jadi apa yang menurut orang lain baik belum tentu cocok menurut yang lain.
Oke, terima kasih Kak Dika. Eh, Mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya saja dulu ya, karena waktunya sudah mepet. Tadi sampai di Kak Rizanis Rizky ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Reynaldo. Izin bertanya, melihat carut marutnya sistem demokrasi kita saat ini, yang mana lebih menonjolkan isu hoax ketimbang program kerja yang nyata untuk rakyat, apakah bisa kita sebagai para pemuda, khususnya mahasiswa, bisa memberikan jalan tengah? Karena setahu saya, jika pemuda sudah masuk ke dalam lingkaran penguasa, idealismenya perlahan mulai luntur, sehingga tujuannya untuk merubah sistem perlahan hilang. Terima kasih. Oh, ini yang dinamakan merubah sistem dari dalam ya. Bisa dijawab, silahkan, Kak. Untuk Mas, siapa nih? Kedua-duanya boleh. Saya dulu ya, coba ya. Tapi tadi ada pertanyaan menarik dari Mas siapa gitu, saya agak lupa, tapi tentang negatif campaign sih. Jadi dia bilang bahwasanya negatif campaign adalah bentuk yang cerdas untuk melakukan kampanye. Tapi menurut saya ya benar juga. Tadi juga disampaikan sama Mas Dika. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang black campaign-nya sih. Jadi perlu bedakan nih antara negatif campaign sama black campaign. Jadi kan kalau negatif campaign itu cenderung menyerang, kalau memang menyerangnya programnya, menyerangkan kebijakannya itu kan baru bagus. Tapi kalau black campaign nyebarin hoax, terus melekatkan identitas yang seharusnya tidak dilekatkan gitu. Misal kayak era waktu 2014 ada dia omongin komunis lah, dia omongin itulah, itu baru berbahaya sih sebenarnya. Dan kalau mengenai sistem sendiri, saya sebenarnya tidak terlalu memahami ya, tapi bagaimana upaya Perludem ini dalam memperjuangkan sistem pemilu yang lebih efektif, saya pikir saya juga belajar banyak di situ. Salah satu yang sebenarnya saya dengar dari webinarnya Mbak Titi kemarin itu tentang penghilangan ambang batas sih kalau saya lihat. Karena ketika misal ambang batas kita terlalu tinggi, makanya nanti kandidatnya cuma sedikit. Minimal katakan 2 lah kandidat yang muncul. Ketika kandidatnya yang muncul cuma 2, maka polarisasinya terlalu besar. Apalagi kalau misalnya ngomongin politik identitas toh. Jadi makanya ketika kembali lagi kayak ngomongin pilkada DKI kemarin, yang ada 3 kandidat politik, keberadaan AHY ini kan sebagai penengah di antara kedua pertarungan antara Ahok sama Anies. Toh. Jadi ketika calonnya banyak, maka orang tuh punya variasi untuk memilih yang lebih banyak dan untuk memperkecil penajaman polarisasi sebenarnya sih. Tapi kalau untuk sisanya bagaimana sistem dan lain sebagainya, saya pikir saya kurang paham untuk masa-masa itu. Dan selanjutnya tentang ini ya, mahasiswa yang masuk ke lingkaran kekuasaan, mana tadi? Idealismenya belahan mulai luntur hingga. Aduh, saya agak sedikit berat untuk jawab ini, Mbak, yang isi pertanyaan dari Mbak Mas Muhammad Reynaldo tentang idealisme mahasiswa. Ini mau lempar lagi atau gimana? Jujur saya mau bilang saya nggak bisa menjawab ini. Karena ini berawal dari pribadi orang ya, karena susah banget buat dijawab. Kira Mas Rinaldi, Mas Dika tentang idealisme. Silahkan Kak Dika, mungkin karena Kak Virus angkat tangan ya. Kalau dari saya, kenapa ketika masuk sistem itu idealismenya luntur gitu? Kayaknya sih karena sistemnya juga yang bermasalah gitu ya. Dan contohnya gini aja, soal partai politik lah ya. Soal partai politik kan sebetulnya syarat-syarat untuk kepesertaan partai politik itu masih pendekatannya kayak harus punya kantor gitu ya, terus kemudian pengurusnya harus di seluruh provinsi gitu, dan itu ditambah lagi ada ambang batas parlemen gitu, dan itu sebetulnya nggak bisa dijangkau oleh teman-teman yang punya ide progresif gitu, karena biaya untuk mendirikan partai politik, terus kemudian
jadi peserta politik itu biayanya besar, ya partai politiknya dimiliki oleh pengusaha gitu. Dan karena dimiliki pengusaha, jadinya orang yang masuk parlemen orang yang berpihak kepada pengusaha gitu misalkan, dan ide-ide progresifnya susah gitu untuk masuk. Nah, menurutku yang bisa diperjuangkan jalan tengahnya ya sambil kita memperjuangkan itu dalam tataran kultural, kayak misalkan kita turun ke jalan, ya di luar politik formal lah, kayak misalkan melalui partai politik, melalui parlemen, melalui pemilu gitu kan, karena sistemnya jelek gitu ya, melalui sistem politik yang formal itu ya kita coba dobrak gitulah dengan kultural, kayak misalkan kita turun ke jalan. Jalan tengahnya selain itu ya perlu disuarakan juga kalau kita tuh perlu perbaiki sistemnya gitu. Salah satu yang menurut saya itu bisa efektif untuk memulai reformasi sistem politik, yaitu sistem partai politiknya dibenerin dengan cara yang pertama, syarat untuk menjadi peserta pemilu, syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu itu diturunin gitu, sehingga orang-orang partai-partai yang orang-orang dengan finansial yang tidak didukung sama oligarki politik misalkan, ya dia bisa juga ikut bertarung di dalam pemilu. Kan sekarang teman-teman progresif kesulitannya itu kan, ketika ada ide untuk ya udah lewat jalur politik aja bikin partai politik. Nah, itu kan susah sebetulnya melihat peraturan kita yang masih berat gitu untuk berjuang lewat partai politik. Nggak cuma mendirikan atau menjadi peserta pemilu, tetapi ketika mau masuk ke parlemen juga kan ada ambang batas parlemen dan segala macam yang itu menyulitkan banget lah gitu. Saya sekalian aja ya, sama tadi ada pertanyaan soal sistem juga. Izin bertanya, penyederhanaan sistem partai di parlemen apakah bisa disangkut pautkan dengan formulasi perhitungan kursi? Ini pertanyaannya perlu deh banget. Bagaimana cara menyederhanakan sistem partai, sistem kepartaian? Itu banyak banget metodenya. Yang pertama, jalan pintas biasanya pakai parliamentary threshold ya. Jadi kita biasanya para pembuat kebijakan itu bikin parliamentary threshold yang tinggi gitu ya. Kita lihat trennya dari pemilu ke pemilu kan itu naik terus parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu ambang batas parlemen. Ketika misalkan ditentukan 5% dari jumlah suara sah, ketika partai itu tidak sampai ke dalam 5% dari suara sah itu, dia tidak diikutkan dalam penghitungan kursi. Nah, itu jadi salah satu, dan akhirnya gugur kan, gitu ya, si partai itu. Itu jadi salah satu jalan pintas. Tapi sebetulnya risetnya Perludem menaikkan parliamentary threshold itu tidak selalu berkorelasi terhadap dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Jadi ini juga perlu dipahami oleh kita bersama ya. Soal sistem kepartaian sederhana multipartai itu bukan soal banyaknya partai di parlemen, tetapi pada soal konsentrasinya. Misalkan boleh jadi di parlemen ada 8 partai politik gitu ya, tetapi partai politik yang relevan, kekuatan politik yang relevan itu cuma 5 misalkan. Yang 3 itu suaranya kecil banget atau mereka bersatu dengan koalisi yang lain gitu ya. Ini ada pengelompokannya lah. Ilmuwan politik kayak Sartori itu punya klasifikasinya tersendiri terhadap sistem kepartaian itu. Itu tadi parliamentary threshold. Terus kemudian kedua, soal besaran kursi gitu ya, itu juga berpengaruh. Terus kemudian nih
saya nggak mau panjang-panjang karena takutnya nanti kuliah. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik dengan reformasi sistem pemilu, kita punya sekolah pemilu sebetulnya, tetapi udah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Terima kasih Mas Virus udah join juga. Nah ini rekamannya ada di YouTube gitu ya, bisa dilihat. Kurang lebih itulah parliamentary threshold, terus besaran daerah pemilihan itu ngaruh juga, bisa diotak-atik untuk menyederhanakan sistem partai. Kemudian tadi itu konversi suara jadi kursi, kayak apakah sistemnya kuota atau BPP gitu ya, atau pakai bilangan pembagian 1, 3, 5 dan berbagai macam variannya, itu bisa menentukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Oke, terima kasih Kak. Mungkin terjawab ya teman-teman karena waktunya sudah sangat mepet ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari ini terakhir ya, dari Fikri Rasidik. Sebaiknya sikap masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk perpolitikan di negeri ini, yang sering sekali saling debat hingga antara mana yang benar dan yang salah itu jadi samar-samar. Apa sebaiknya sikap yang kita lakukan? Silakan Kak Dika dan Kak Arta. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, saya coba sedikit jawab. Tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung ya tentang apa isu-isu seperti ini. Jadi era-era post-truth seperti ini kan era di mana sebenarnya ada samar-samar antara emosi orang dan kebenaran, di mana kebenaran itu menjadi sebuah hal yang tabu lah bagi seseorang, karena jika memang kebenaran itu pahit, maka orang akan lebih memilih untuk mengikuti ideologinya, lebih memilih untuk mengikuti emosionalnya. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan di era-era seperti ini? Tadi udah dijelasin nih di literasi gitu kan, yang nomor 2, kita harus bisa menjadi negotiated reading gitu loh. Artinya kita harus bisa menegosiasikan informasi apa saja yang kita dapat di media sosial itu, di berbagai media lah contohnya. Kita harus kembali mempertanyakan, kita harus kembali memberikan argumen terbaik mengenai konten-konten yang kita konsumsi setiap harinya. Kenapa? Sebenarnya konten-konten yang negatif, hoax dan lain sebagainya itu kan muncul mayoritas di media sosial, apalagi grup WhatsApp bapak-bapak, ibu-ibu itu kan lebih sering banget muncul. Nah, sebenarnya tugas kita ini ya, pertama adalah menjadi negotiated reading. Yang kedua, kalau misalnya saya melihat kita ini spesifikasinya ke keluarga saya sendiri, bapak, ibu, dan mbah saya itu kan mereka pakai WhatsApp. Mereka sering banget nih ngeser-ngeser informasi yang bawanya politik, tentang komunisme, tentang isu kebangkitan komunis, itu sering banget di-share di grup keluarga itu. Dan tugas kita ini sebagai mahasiswa, kita coba menjadi negotiated reading. Artinya kita mencoba untuk mencerahkan, kita memberikan informasi. Dan kayak contoh kemarin deh. Kebetulan saya kan bisa untuk berbicara bahasa Mandarin dan memahami bahasa Mandarin kan. Jadi mbah saya itu, beliau ngirim ini video Xi Jinping, presiden Cina itu datang ke masjid. Dia di captionnya tulisannya gini, Presiden Xi Jinping meminta umat Muslim mendoakan Cina agar terbebas dari COVID gitu loh. Itu videonya ngomong bahasa Cina gitu. Tadi bahasa saya ngeser-ngeser ke ke grup-grup. Saya di situ coba translate dan ternyata bukan gitu. Saya coba beritahu artinya gini, artinya ini. Dan lama-lama mereka juga memahami itu, dan akhirnya berhenti nih buat ngeser-ngeser yang nggak jelas kayak gitu di grup keluarga. Jadi aku pikir selain sebagai agent of change di luar, harus bisa juga nih agent of change di keluarga sendiri. Minimal ketika keluarga itu bisa terdidik, apalagi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu kan biasa gosip tuh, kalau misalnya udah terdidik secara baik untuk bagaimana mereka positif jadi negotiated reading di konten media sosial, mereka bisa nyebar nih ke tetangga-tetangga mereka, bilang, oh ini sebenarnya hoax loh, oh ini sebenarnya nggak bagus gitu kan, mereka bisa paham. Ya, saran saya kita mulai dari keluarga sendiri sebenarnya sih. Itu aja sebenarnya.
Monggo ke Mas Mardika mungkin. Saya mengaminkan aja apa yang tadi udah jelaskan oleh Mas Fairuz. Ya setujulah apa yang bisa kita lakukan ya, kita kan bisa dibilang privilege lah ya, maksudnya dapat pendidikan gitu ya, tahu soal politik, pendidikan politik. Yang pertama ya memang buat mereka-mereka yang tidak tahu politik ya, kita jadi salah satu orang yang bisa meneruskan informasi soal politik gitu, bahwa politik itu bukan soal siapa lawan siapa aja, tetapi lebih pada soal memperjuangkan kebijakan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga tetap terus bersuara gitu ya, buat benerin sistemnya. Salah satu yang bisa dilakukan juga yang pertama, terutama dalam konteks pemilu ya, dalam konteks elektoral, biasanya tuh anak muda tuh dinyinyirin soal apatisme politik. Padahal sebetulnya menurut saya sih masalahnya bukan apatisme, tapi lebih ke akses terhadap pemilu atau politik formal itu. Nah, ya harus tetap berusaha bersuara untuk mengetahui kebutuhan kita, gitu ya, kebutuhan anak muda itu seperti apa, termasuk tadi soal mereformasi sistem gitu ya, dan kemudian itu terus disuarakan kepada negara, kepada politik formal, maupun gimana pun itu caranya gitu, maksudnya mau ke jalan, mau lewat media sosial gitu ya, mau hearing atau audiensi dengan dengan anggota parlemen atau anggota eksekutif gitu ya, atau pemimpin eksekutif ya kita harus tetap berusaha untuk bersuara dan tetap kritis kepada mereka, sehingga mereka juga tertantang untuk membetulkan sistem politiknya. Terus pada akhirnya sistem politiknya kita harapkan makin bagus gitu, terus kemudian juga isu-isu identitasnya makin berkurang dan lebih menonjol soal pertarungan antara kebijakan gitu, antara kebutuhan kita dengan kebutuhan lainnya gitu, bagaimana si kebutuhan itu diformulasi menjadi kebijakan. Itu sih mungkin Mbak Afi, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dika, terima kasih juga Kak Arta. Tadi sudah dijawab banyak pertanyaan ya, terkait dengan media, kemudian populisme, kemudian bagaimana cara mengubahnya. Seru ya, sepertinya sangat seru. Karena sepertinya ini juga isu yang agak sensitif ya, Kak, apalagi menjelang pemilu seperti ini. Nah, mungkin itu saja dulu. Mungkin dari Kak Arta atau Kak Dika ingin menambahkan satu kata penutup, satu kalimat penutup. Dari Kak Arta dulu mungkin. Oke, kalau dari saya tetaplah seperti ini, tetaplah menjadi waras, tetaplah melawan sistem yang buruk, gitu aja. Oke, terima kasih Kak Arta. Mungkin Kak Dika satu kalimat terakhir, apa mungkin berjuang atau saatnya revolusi? Tetap kritis lah sama sistem perpolitikan kita, karena dari kritisisme itu perubahan-perubahan bisa terjadi. Oke, terima kasih Kak Dika. Jadi identitas yang melekat pada diri seseorang pada hakikatnya tidak ada yang dapat meminta, khususnya identitas yang terikat dengan ras, bahasa, maupun etnis tertentu. Kita sebagai mahasiswa ya, tapi seharusnya kita perlu selalu untuk mengawal, kemudian mengawasi dan selalu mengkritisi pemerintahan kita. Oke, itu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak untuk Kak Dika dan Kak Arta yang sudah bersedia sampai akhir ya untuk memberikan kita pelajaran. Banyak pelajaran yang dapat kita
pelajari dari Kak Dika dan Kak Arta. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan, Ahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, Kak Dika dan juga Kak Arta, serta Kak Afianti selaku moderator, serta juga para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, akan ada sesi foto untuk dokumentasi. Untuk seluruh peserta dan panitia dimohon untuk on cam, dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan untuk melakukan dokumentasi. Oke, saya yang akan memimpin untuk sesi dokumentasi. Tolong semuanya di on cam kan kameranya. Nah, nanti saya akan melakukan screenshot sebanyak 4 kali. Bentar. Yuk, pada on cam yuk. Kayaknya bebas, santai. Oke. Screenshot ya, dalam hitungan ketiga. Oke, kasih waktu dulu. Siapa nih yang belum nih? Panitia nih, bisa nih di on cam kan. Oke. Baik. Kayak bebas ya, santai aja lah. Slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Bergaya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ketiga. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Udah. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya kembalikan lagi ke MC. Oke, kita sudah di penghujung acara ya, teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa bahwa acara Segarkan Brawijaya ini masih akan berlangsung pada tanggal 28 dan tanggal 29 besok. Kami sangat berharap untuk teman-teman peserta agar dapat menghadiri acara tersebut. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Saya izin pamit ya, Mas ya. Oke, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima kasih semuanya. Ya, izin leave. Oke, halo. Salah. Maaf. Ini Lam. Semangat, Afi.
banyak ya yang AFK ya. Baik. Tunggu dah. Apa? Halo. Hormat saya, terima kasih panitia. Terima kasih Novaldi. Terima kasih. Yuk. Ayo ngapain? Ini gak live ini. Aziz. Muhammad Aziz Fauzi, Win Malang. Ayo segera keluar. Abi nggak boleh kayak gitu tapi. Itu kan teman aku. Oke kak teman kamu. Aku kenal nih Aziz nih, kayaknya nggak apa-apa deh aku. Iya. Aziz. Kan pernah ketemu ya? Halo Ikhwan. Ikhwan teman aku juga tuh, Yohan. Ya, halo, salam dari Batang, YN Pekalongan. Halo Ikhwan. Hei, di rumah? Di rumah. Please jangan. Jangan berlanjut di sini. Siapa yang spotlight saya? Halo Saiful Bahri. Halo Roid atau Aish Universitas Brawijaya. I'm Novaldi Putra Minang. Aku